Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bertemu lagi di video pembelajaran untuk kelas 4 semester 1 bersama Ibu Ella Hayati dari SDN Mayak 1. Nah, anak-anak hebat di rumah, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, di saat kalian bingung, pusing ketika belajar di rumah, tidak bisa bertanya langsung juga saat ada hal yang kalian tidak mengerti kepada Bapak atau Ibu Guru, maka percaya saja upaya yang Bapak dan Ibu Guru kalian lakukan untuk memfasilitasi belajar dari rumah adalah wujud dari cinta kami. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah setelah melalui penjelasan guru dan video pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan dapat mengubah pecahan dalam bentuk persen dan sebaliknya. Kita simak materinya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, maka kita akan awali dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Maka caranya adalah ubah penyebut pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh, ini di sini Ibu berikan pecahan desimal dari 2/5, kemudian 3/4 dan 5/8 adalah titik-titik dalam bentuk desimal. Maka tadi dikatakan harus diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Untuk 2/5 kita ubah menjadi pecahan bentuk per 10. Maka 2/5 sudah diubah ke dalam bentuk per 10. 10 didapat dari 5 kali 2. Kemudian ada angka 4 di situ adalah 2 kali 2. Maka kalian perhatikan 4/10 dalam desimal itu ditulis 0,4. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. Kemudian untuk 3/4 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan per 100 ya. Kemudian kita lihat di bawah 3/4 kali 25/25, maka kita dapat per 100 itu adalah 4 kali 25, dan untuk 75 itu adalah 3 kali 25. Maka 75 per 100 sama dengan 0,75. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Nah, untuk 5/8 kalian coba nanti setelah mengikuti video ini ya. Selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikan dari yang tadi. Maka caranya adalah mengubah pecahan desimal menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ingat, untuk pecahan desimal satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Contohnya di sini 0,3 sama dengan 3/10. Kemudian 1,2 sama dengan 12/10. Kemudian dua angka di belakang koma itu adalah sama dengan per 100. Contohnya di sini 0,35 sama dengan 35/100. Kemudian 1,25 sama dengan 125/100. Untuk tiga angka di belakang koma itu artinya per 1000. Contohnya 0,168 itu sama dengan 168/1000 dan 4,325 itu sama dengan 4325/1000. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka caranya adalah kita harus mengubah penyebut pecahan biasa menjadi 100. Karena persen adalah bilangan per 100. Maka bilangan persen dari 2/5 dan 3/4 adalah, kita ubah dulu per 100. Nah, bagaimana bisa 100? 5 kali berapa dapat 100? Di sini sudah ditentukan angkanya adalah 20. 5 kali 20 adalah 100. Nah, kemudian 2 kali 20 itu dapat 40. 40 per 100 itu sama dengan 40%. Jadi 2/5 sama dengan 40%. Untuk 3/4 sama juga kita rubah menjadi per 100. Maka kita lihat 3/4 dikalikan dengan 25/25. Kenapa? Karena 4 kali 25 sama dengan 100.
Maka sekarang untuk 3 kita juga kalikan 25, maka dapat 75. Nah, berikutnya 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi 3/4 adalah 75%. Selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya ubah dulu menjadi per 100, kemudian bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Perhatikan contohnya, 25% sama dengan berapa dalam pecahan biasa. Maka kita bisa melakukan hal seperti ini. 25% sama dengan 25 per 100. Kemudian 25-nya kita bagi 25 dan 100-nya kita juga bagi 25 karena harus dibagi dengan bilangan yang sama dan hasilnya adalah 1/4. Bagaimana dengan 50%? Berapa per berapa dalam pecahan biasa? Kalian perhatikan. Ibu langsung beri contoh di sini, 50-nya dibagi 50 dan 50 dibagi 50, kemudian 100-nya juga dibagi dengan 50. Nah, setelah dibagi 50 dibagi 50, kemudian 100 dibagi 50, maka hasilnya adalah 1/2. Contoh yang ketiga adalah 60%. Di sini 60%-nya sudah dibuat menjadi per 100, yaitu 60 per 100. Kemudian dibagi 10 aja ya. Iya, 60 dibagi 10 dan 100 dibagi 10. Maka hasilnya 60% itu sama dengan 6/10. Ini masih bisa disederhanakan ya tentunya. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Dan tentu saja Ibu harapkan kalian bisa memahami materinya. Dan pastikan stay safe my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.